Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ibu kota Zhao yang berapi-api, di luar pintu masuk utama Istana Suci Awan Selatan. Markis Kuming dan beberapa murid lainnya sudah menunggu beberapa saat yang lalu. Karena medan perang telah benar-benar terisolasi, gelombang kejutnya tidak bocor ke sekitarnya. Tetapi ketika musuh pergi, gelombang kejut dilepaskan dan telah membuat khawatir lebih dari setengah ahli di kota. Murid senior kakak Sue Ying. Kelompok murid semuanya bersikap hormat. Markis Kuming bahkan menatap Sue Ying dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Sue Ying berkata sebelum memasuki Istana Suci Awan Selatan. Menyaksikan bagian belakang Sue Ying yang pergi, Markis Kuming dan yang lainnya tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka bisa merasakan bahwa suasana hati jenius era Sue Ying saat ini sedang tidak baik. Di dalam ruang kultivasi, Sue Ying duduk sendirian. Meskipun 5 ahli hebat yang menyerang Sue Ying sangat terkejut karena fakta bahwa mereka tidak membunuh Sue Ying, dan merasa bahwa Sue Ying terlalu tahan lama, Sue Ying sendiri merasa cemberut. Dari awal hingga akhir, dia dipukuli. Sue Ying ingin melepaskan Arc Destruction atau Piercing Void ke musuh. Namun dia tidak punya waktu karena terpengaruh oleh aliran waktu. Dengan kekuatanku, aku sebenarnya terperangkap di domain waktu tanpa bisa keluar darinya. Sue Ying sangat terkejut. Kebanyakan ahli tingkat ke-10 yang mengolah Time Dao tidak begitu menantang. Yang mulia Blaze Wind adalah murid inti dari Blaze Clan, salah satu dari 2 klan besar di Myriad Realms Ancient Nation. Sue Ying secara alami bisa mengenali remaja berambut merah yang cemerlang itu. Untaian api yang naik di dahinya terlalu mencolok. Murid inti dari klan Blaze dengan garis keturunan yang cukup terkonsentrasi mampu membangkitkan bakat mereka yang menantang surga. Ditemani oleh kitab seni mutlak yang sesuai, mereka secara alami kuat dalam pertempuran. Adapun mereka yang tidak bisa bangun, mereka tidak akan menjadi murid inti. Alasan mengapa mereka bisa memiliki bakat bawaan yang menantang surga adalah karena patriark dari klan Blaze. Dia adalah salah satu dari 5 leluhur di Myriad Realms Ancient Nation yang menyempurnakan tubuhnya ke alam yang tak tertandingi. Dewa Iblis 100 pertempuran, pejalan debu hujan. Baru saat itulah Sue Ying merasakan ancaman kematian. Setiap putaran serangan berkurang hampir 10% dari kekuatan hidup tubuhnya. Diperkirakan 12 putaran serangan akan cukup untuk menyebabkan kematiannya. 2 lainnya yang berspesialisasi dalam air dan api tampak paling lemah. Tetapi kombinasi mereka malah mengurangi kekuatan tubuh suci awan selatan Sue Ying. Sama seperti bagaimana senjata akan menjadi lemah ketika terkena air dan api secara bersamaan, logikanya di sini serupa tubuhnya akan runtuh lebih cepat. Meskipun dia tidak kehilangan kekuatan hidup dari serangan gabungan air-api, tubuhnya menjadi lebih lemah, memungkinkan efek serangan oleh Dewa Iblis 100 pertempuran dan Rain Dashwalker menjadi lebih baik. Setiap serangan memberinya bau kematian. Itu juga memaksanya untuk melakukan yang terbaik untuk membatalkan, mengalihkan lebih banyak kekuatan ke dalam kekosongan. Jika Sue Ying telah mencapai puncak kehampaan, tubuhnya akan menjadi satu dengan kehampaan, dan serangan ini tidak dapat melukainya sama sekali. Aku hanya kekurangan sedikit sebelum menjadi satu dengan kekosongan. Sue Ying mulai berkonsentrasi. Gurunya Southern Cloud King bergerak sangat cepat. Pada hari kedua setelah Sue Ying menderita pembunuhan, sekelompok ahli telah membunuh jalan mereka ke Istana Sekte Pedang Langit. Karena yang mulia Blaze Wind, Rain Dashwalker, dan yang lainnya jelas bahwa mereka mungkin menderita pembalasan, mereka semua bersembunyi di dalam Istana Sekte Pedang Langit. Jika bukan karena kekuatan super di belakang mereka yang memerintahkan mereka untuk membantu Sekte Pedang Langit, mereka pasti sudah lama melarikan diri. Apa hasilnya? Sue Ying bahkan keluar khusus untuk menanyakan hal ini. Mereka bertarung dengan sangat sengit. Ini telah membuat khawatir seluruh ibu kota. Keluarga kerajaan dan iblis-iblis dari Black Devil Great Lake semuanya menonton dari jauh. Setelah pertempuran, lebih dari setengah istana Sekte Pedang Langit telah dihancurkan. Kata Markis Kuming. Sue Ying merasa sedikit terkejut. Karena Sekte Pedang Langit berani maju ke negara Zhao yang berapi-api, susunan yang dibangun di istana suci mereka di ibu kota ini seharusnya sangat tangguh, mungkin pada tingkat yang sama dengan Istana Suci Awan Selatan. Pakar tingkat 10 biasa tidak dapat menembusnya, namun lebih dari setengah seluruh istana telah dihancurkan. Tidak diragukan lagi bahwa susunannya rusak. Jika tidak, istana akan berdiri tegak. Para ahli yang dikirim oleh guru benar-benar luar biasa bagi mereka untuk menghancurkan susunan istana. Sue Ying menghela nafas dalam hati.
Dia mengerti bahwa setelah mengetahui kekuatan dari Sekte Pedang Langit, para ahli yang dikirim oleh Raja Awan Selatan kemungkinan akan lebih kuat daripada 5 ahli. Kalau tidak, Raja akan menamparkan wajahnya dengan mengirim para ahli ini. Meskipun kekuatan tersembunyi itu kuat, Raja Awan Selatan sendiri juga memiliki beberapa kekuatan tersembunyi. Dia juga bisa meminjam tentara dari orang lain. Hanya saja ini adalah ahli bukan dari agama suci Awan Selatan, dan mereka tidak dapat mempublikasikan identitas mereka. Selanjutnya, beberapa mengalahkan Sekte Pedang Langit menggunakan teknik yang bukan dari agama. Oleh karena itu, ini tidak dapat membuktikan bahwa teknik budidaya agama suci Awan Selatan lebih unggul. Sebaliknya, ini hanyalah pertarungan dalam kegelapan antara dua agama besar. Di permukaan, mereka masih membutuhkan murid seperti Raja Guntur Mo Chao, Gong Liang Yi, dan Sue Ying untuk bertarung. Setelah dia sedikit memahami hasil dari pertempuran itu, Sue Ying kembali berkultivasi secara tertutup. Pemahaman Sue Ying tentang esensi kehampaan menjadi lebih mendalam dari waktu ke waktu. Dia kekurangan sedikit pun sebelum mencapai puncak Voidification. Tapi untayan ini tidak kalah sulitnya dengan menerobos ke alam Dewa Kosmos. Sue Ying belum mengambil langkah ini. Dia tidak punya pilihan, terlalu sulit untuk mencapai Voidification di alam Primal Chaos. Untungnya, dia telah melihat sebelum armor bersisik Jenderal Mogu. Jika tidak, mencapai langkah ini di alam Primal Chaos hanyalah mimpi pipa karena Sue Ying tidak memiliki titik acuan. Lagi pula, hanya ada dua teknik kultivasi hebat di Realm Heart Gridland yang memungkinkan seorang ahli Primal Chaos mencapai puncak kekosongan. Salah satunya dengan Myriad Realms Ancient Nation. Dan satu lagi dengan Summerwind Ancient Nation. Negara-negara kuno lainnya termasuk mereka yang telah mencapai alam yang sangat tinggi dalam aspek kekosongan seperti Raja Awan Selatan tidak dapat membuat teknik kultivasi seperti itu sama sekali. Meskipun Sue Ying tidak dapat meningkatkan lebih jauh dalam kekosongan, dia telah mengalami peningkatan yang cukup besar dalam teknik penyegelan 5 fase miliknya. Bagaimanapun, dia hanya harus mencapai kesuksesan kecil. 3 bulan setelah menderita pembunuhan. Fase asal. Sue Ying melihat kehampaan di depannya. Dia dengan ringan menyapukan tangannya pada kekosongan, menyebabkan banyak partikel bola kabut hitam bergerak sesuai dengan kendalinya, mereka benar-benar mulai bergerak. Semuanya dilakukan sesuai dengan keinginan Sue Ying. Salah satu dari banyak lapisan kain hitam, sebenarnya dibentuk menjadi bola besar, sebelum berubah menjadi entitas jasmani yang substansial. Aku akhirnya mencapai tahap ini. Sue Ying mengungkapkan seringai. Badan bola kabut hitam pada akhirnya terlalu kecil. Berinteraksi dengan mereka itu sulit. Bahkan dengan mengandalkan tubuh suci Awan Selatan, Sue Ying hanya bisa menghancurkan beberapa partikel bola kabut hitam setelah menggunakan Arc Destruction. Seberapa sulitkah untuk mengendalikan mereka? Dia harus mengandalkan Profound Mysteries of Void untuk membimbing mereka. Begitu dia berhasil dalam teknik panduan ini, itu berarti kesuksesan kecil di fase asal. Ini sudah merupakan langkah tingkat ke-9. Itu telah mencapai puncak alam kekacauan primal tanpa bergantung pada bahan eksternal apapun. Hah, pikir Sue Ying. 5 helai cahaya muncul tepat di atas langit. Mereka mewakili kontrol terhadap 5 jenis kekosongan. Salah satu untayan cahaya adalah kekacauan primal hitam yang sangat besar, dan satu tidak berwujud dan tampak cepat berlalu. Yang satu melonjak dan berderap seperti tsunami di kehampaan, dan yang satu kadang-kadang ditarik menjadi ancaman, dan kadang-kadang berubah menjadi kabut. Untayan terakhir cahaya hanya mengeluarkan cahaya redup. Teknik penyegelan 5 fase. Sue Ying mengungkapkan ekspresi gembira, jika saya berhasil memahami ini, bagaimana saya akan takut pada time domain-nya? Domain waktu akan menderita serangan balasan yang lebih besar ketika seorang kultivator yang lebih kuat terperangkap di dalamnya. Teknik penyegelan 5 fase. Ini adalah seni mutlak kekosongan terkuat yang dimiliki oleh agama suci Awan Selatan, dan juga yang paling sombong. Jika Sue Ying memiliki 5 passes beds, dia bisa melepaskan 5 teknik tingkat ke-10 pada saat yang bersamaan. Mereka dapat digabungkan bersama untuk membentuk teknik penyegelan 5 fase, yang memiliki kekuatan tak terduga. Guru, Sue Ying segera menghubungi Raja Awan Selatan. Ada apa, Sue Ying? Raja Awan Selatan bertanya. Saya telah memahami teknik penyegelan 5 fase. Kata Sue Ying. Apa? Katakan itu lagi. Sesosok berjalan keluar dari ruang kultivasi tempat Sue Ying bermeditasi. Itu adalah Raja Awan Selatan yang mengenakan jubah hitam. Jubah hitam, ini adalah avatar guru, Sue Ying menebak.
Karena Southern Cloud King dapat membuat teknik avatar, penguasaannya di dalamnya harus transendental. Anda telah memahami teknik penyegelan 5 fase? Dengan cepat, tunjukkan itu padaku, Raja Awan Selatan mendesak. Ya Guru. Sui Ying mengangguk. Pada saat itu, 5 helai cahaya muncul di atas mereka. Itu menutupi hampir seluruh ruang kultivasi. Southern Cloud King menatap 5 helai cahaya. Pada saat itu, matanya entah bagaimana dipenuhi dengan obsesi. Dia bergumam, segel 5 fase, muridku benar-benar telah memahaminya di alam primal chaos. Dia tahu muridnya bukanlah orang yang bisa dibohongi. Tapi setelah mendengar transmisi suara yang datang dari Sui Ying, dia tidak bisa tidak berpikir apakah dia mungkin salah dengar. Karena kurang dari 5 fase Sealing Technique lebih besar dari adalah teknik implantasi rahasia tempur terkuat yang dia miliki di garis keturunan kosong. Teknik penanaman rahasia ini dimiliki oleh 4 dari 6 negara besar kuno. Di negara-negara kuno itu, ada banyak teknik penanaman rahasia, jadi mereka tidak terlalu peduli tentang ini. Namun demikian, di Southern Cloud Nation pada akhirnya masih merupakan negara tingkat 2 arti dari kurang dari 5 fase Sealing Technique lebih besar dari secara alami berbeda. Selanjutnya, teknik kultivasi ini sangat sulit untuk dipahami. Sulit untuk mencapai puncak dari satu jalur Dao di alam primal chaos. Untuk mencapai puncak di 5 jalur Dao yang berbeda, Raja Awan Selatan saat ini merasakan gelombang emosi. Dia hanya memperoleh teknik penyegelan 5 fase setelah mencapai puncaknya. Setelah itu dia melatihnya hingga sempurna. Dia menanyai dirinya sendiri sekali dan tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk memahaminya di alam primal chaos. Menurut apa yang dia ketahui, pernah ada seorang jenius mutlak dari bangsa kuno langit menjulang yang benar-benar memahami teknik penyegelan 5 fase di alam primal chaos. Tapi itu hanya seorang kultivator tunggal. Bagus. Raja Awan Selatan memandang Sui Ying dengan pujian. Ini adalah manik-manik 5 fase. Southern Cloud King mengeluarkan sebuah gelang. Ada 5 manik-manik hitam bertatahkan di gelang itu. Setiap manik memancarkan cahaya samar dan semuanya memancarkan aura yang berbeda. Raja Awan Selatan menghela nafas sedih. Tidak lama setelah saya mendapatkan kurang dari teknik penyegelan 5 fase lebih besar dari, saya telah menyempurnakan manik-manik 5 fase ini. Saya selalu ingin memberikan harta rahasia ini, namun saya hanya bisa menunggu, dan menunggu sampai hari ini ketika manik-manik itu akhirnya menemukan pemiliknya. Manik-manik 5 fase mengambang di depan Sui Ying. Sui Ying menjulurkan kepalanya dan mengambilnya. Dia memperluas akal sehatnya. Weng! Setiap manik berisi dunia di dalamnya. Mereka sesuai dengan salah satu fase. Setelah memahami prasasti misterius yang melekat dalam manik-manik 5 fase, Sui Ying tiba-tiba mendongak dengan kaget, Guru, ini. Dia awalnya berpikir bahwa ini harus menjadi harta rahasia tingkat ke-10. Tapi tak lama setelah memperluas indranya ke dalamnya, dia menemukan bahwa misteri mendalam dalam manik-manik 5 fase ini melampaui level ke-10. Keberhargaannya tidak lebih rendah dari tombak Dewa Awan Merah, dan bahkan mungkin lebih berharga. Karena setiap manik dari manik-manik 5 fase mirip dengan harta rahasia yang kuat. Orang harus tahu bahwa harta rahasia tingkat 10 biasa bernilai antara 500 juta hingga 1 miliar kristal kosmos. Harta karun rahasia yang dinilai Dewa Kosmos biasanya dihargai dari 5 hingga 10 miliar kristal kosmos. 5 Pace Bet setiap manik adalah harta rahasia itu sendiri. Jika ini adalah harta rahasia tingkat ke-10, mengingat gurunya yang menyempurnakannya dan hanya membutuhkan bahan untuk menutupi biayanya, itu akan menelan biaya sekitar 2 miliar kristal kosmos. Tapi saat ini, Sui Ying menemukan bahwa manik-manik 5 fase bukanlah harta karun tingkat 10. Nilainya kemungkinan akan 10 kali lipat. Haha, Raja Awan Selatan tertawa, saya tidak akan pernah berpikir bahwa pembudidaya pertama yang berhasil memahami teknik penyegelan 5 fase adalah murid di alam primal chaos. Sui Ying tercerahkan. Untuk memahami 5 jalur Dao ke puncak, ini seharusnya menjadi sesuatu yang bisa dipahami oleh Dewa Kosmos dengan lebih mudah. Tapi itu terlalu berharga, Sui Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tahan itu, Anda adalah murid saya. Raja Awan Selatan tersenyum, semakin kuat Anda, semakin kuat agama suci Awan Selatan saya. Lebih jauh lagi, kamu bisa mencapai alam ini dalam 5 jalur Dao yang berbeda, yang berarti ada peluang besar bagimu untuk menerobos ke alam Dewa Kosmos juga. Sui Ying mengangguk dan menerimanya. Juga, karena kamu memahami teknik penyegelan 5 fase, masalah tentang Sekte Pedang Langit yang menyusup ke dalam 4 negara iblis hitamku semuanya akan diberikan kepadamu untuk ditangani. Southern Cloud King tertawa,
lakukan saja apa yang menurutmu benar. Ada aku yang mendukungmu dari belakang. Ya guru, Sui Ying mengangguk. Pada hari berikutnya, Hou gelombang. Naga ajaib yang seluruhnya tertutup sisik hitam meraung. Itu melingkar di atas istana suci awan selatan. Dan di atas naga ajaib yang luas ini berdiri seorang pemuda berjubah putih. Pergi, mari kita berkunjung ke istana sekte pedang langit, kata Sui Ying. Su. Naga ajaib berenang menjauh dan dengan cepat menembus ke dalam kehampaan. Secepatnya, di lokasi lain di dalam ibu kota Zhao yang berapi-api di dekat istana sekte pedang langit, naga sihir melingkar yang besar keluar dari kehampaan. Itu melayang di langit, dan pemuda berjubah putih itu berdiri di atas naga menatap istana. Mereka masih merekonstruksi. Sui Ying melihat ke bawah. Seluruh istana sekte pedang langit tampak sama sekali tidak rusak. Tapi Sui Ying bisa melihat beberapa pembudidaya tersebar di seluruh tempat. Mereka saat ini sedang mengukir susunan prasasti di area tersebut. Orang harus tahu bahwa menjadi istana suci di ibu kota, susunannya mengharuskannya untuk bertahan melawan ahli tingkat ke-10. Dalam hal kekuatan, itu sebanding dengan kota salju terbang yang dimiliki Sui Ying. Kota salju terbang membutuhkan waktu hampir 100 juta tahun untuk dibangun di masa lalu terutama karena susunannya. Istana Sekte Pedang Langit sendiri mudah dibangun. Mengingat apa yang tidak dapat dilakukan oleh para ahli primal chaos, mereka dapat dengan mudah menyelesaikan pembangunan seluruh istana dalam satu malam. Hanya Arai yang membutuhkan sejumlah besar bahan dan upaya untuk menuliskannya. Siapa itu? Berani berdiri di atas istana Sekte Pedang Langit? Apakah kamu tahu bahwa naga ajaib bernilai lebih dari 1 miliar kristal kosmos? Pemuda berjubah putih itu pastilah jenius mutlak dari agama suci awan selatan, Ying San Sui Ying. Saat Sui Ying muncul, dia menarik perhatian banyak pembudidaya. Beberapa gerbong berhenti di kejauhan hanya untuk menyaksikan tontonan itu. Untungnya, para pembudidaya ini memiliki penglihatan yang sangat baik. Hong gelombang. Sui Ying yang berdiri di atas punggung naga ajaib besar itu tampak kecil. Dia melihat ke bawah, dan suaranya bergema di seluruh dunia yang membentang lebih dari 50 juta kilometer. Saya, Ying San Sui Ying, di sini untuk menantang para ahli dari Sekte Pedang Langit. Selama periode ini, saya berharap tidak ada orang yang masuk atau keluar dari istana Sekte Pedang Langit untuk mencegah diri Anda terlibat. Saat dia berbicara, riak spasial yang melonjak telah menelan seluruh perimeter luar istana Sekte Pedang Langit. Tsunami hampa meledak. Kebanyakan ahli tingkat ke-8 hanya akan dibunuh oleh Scarlet Cloud Domain ini jika mereka memasukinya. Mengatakan itu terdengar bagus untuk mencegah dirimu terlibat. Namun pada kenyataannya, ini benar-benar masalah blokade. Pesan yang mendasarinya sederhana. Jika Anda memiliki kemampuan, kalahkan saya. Jika tidak, jangan berpikir untuk menerima atau mengajar murid manapun. Di bawah tsunami hampa yang mengerikan ini, tidak ada seorang pun yang berani ikut campur. Sui Ying sudah benar-benar baik hati. Tidak seperti yang dilakukan Chang Su Wang dan yang lainnya, mereka tidak melepaskan domain sebelum blokade. Sebaliknya, mereka menunggu murid untuk memasuki agama suci awan selatan sebelum langsung membunuh mereka. Itu menyebabkan beberapa murid luar yang bodoh dari Istana Suci Awan Selatan kehilangan nyawa mereka. Wah! Itu adalah blokade. Ying San Sui Ying telah memblokir pintu masuk ke Istana Sekte Pedang Langit. Betapa sombongnya. Cepat datang dan lihat. Ying San Sui Ying duduk di atas naga ajaib dan datang untuk memblokir pintu masuk ke Istana Sekte Pedang Langit. Banyak pembudidaya yang berdiri jauh saat ini sedang mengirimkan pesan ke teman-teman mereka. Hua, sekelompok besar ahli bergegas dari segala arah. Beberapa murid dari klan kerajaan dan bangsawan-bangsawan juga bergegas naik kereta mewah mereka. Mereka semua dengan antusias menyaksikan tontonan itu. Chang Su Wang memblokade pintu masuk hanya untuk menantang agama lain. Bagaimanapun, itu adalah ahli tingkat ke-9. Adapun Sui Ying memblokade Sekte Pedang Langit. Itu adalah bentrokan antara kedua belah pihak. Itu ramai dengan aktivitas di luar. Banyak pembudidaya ada di sini untuk melihat tontonan itu. Mereka ingin melihat bentrokan antara Sekte Pedang Langit dan agama suci awan selatan. Bagaimanapun, ini adalah 2 dari 10 agama besar teratas di seluruh Realm Heart Gridland, dan mereka berdua berjuang untuk sekte mereka dalam pertempuran langsung. Demi reputasi mereka sendiri, setiap faksi pasti akan mengirimkan ahli yang paling kuat. Lagi pula, jika seseorang dikalahkan, mereka akan kehilangan reputasi mereka termasuk reputasi sekte mereka. Beraninya dia, bagaimana dia bisa begitu berani melakukan ini? Raja Guntur Mo Chao berjubah ungu menatap ke langit dengan marah.
Jadi bagaimana jika dia telah memahami teknik pertempuran awan merah? Banyak tokoh lain mulai muncul di samping. Mereka tidak lain adalah Yang Mulia Blaze Wind, Rain Dashwalker, ahli berjubah hitam, Dewa Iblis 100 Pertempuran, Fan Chuhu, utusan api air dan yang lainnya semua melihat ke atas. Rekan pembudidaya, apa yang harus kita lakukan? Raja Guntur Mo Chao melihat ke samping. Jangan tanya kami, Yang Mulia Blaze Wind menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil, kami bukan murid dari Sekte Pedang Langit. Karena yang lain menantang para ahli dari Sekte Pedang Langit, tidak baik bagi kita untuk bertindak. Kami tidak memiliki kesempatan untuk pindah. Saya seorang ahli dari Fan Clan, jadi bagaimana jika saya bertindak? Fan Chuhu juga menggelengkan kepalanya. Kami juga tidak bisa, utusan api air juga menggelengkan kepala. Mereka adalah bawahan dari Raja Pedang Langit namun apa yang mereka kembangkan bukanlah bagian dari garis keturunan Sekte Pedang Langit. Pertempuran antar sekte. Tantangan langsung adalah sesuatu yang harus menjadi tanggung jawab para murid. Jika orang luar menerobos masuk, sekte hanya akan diejek karena kurang ahli. Kemampuan bertahan hidupnya sangat kuat, dan teknik tubuhnya juga luar biasa. Aku tidak bisa mengalahkannya, Raja Guntur Mo Chao mengerutkan kening. Dia adalah salah satu dari 2 pelindung yang dimiliki Sekte Pedang Langit. Dia cukup terkenal di antara para ahli tingkat ke-10 dan merupakan murid kehormatan dari leluhur di dalam Myriad Realms Ancient Nation. Tetapi dengan kesombongannya, dia tidak akan bertindak, atau dia akan memperoleh kemenangan ketika dia bertarung. Pihak lain telah memahami teknik pertempuran awan Scarlet dan merupakan seseorang yang dapat membuat kehadirannya tidak dapat dilacak. Dia sudah berada pada posisi yang tak terkalahkan. Jika Mo Chao pergi, dia mungkin tidak akan kalah, tetapi dia akan digoda, dan itu tidak akan terlihat bagus di depan umum. Raja, Mo Chao menghubungi Raja Pedang Langit. Karena sekte kita diblokade, maka kita hanya bisa menghadapinya dalam pertempuran. Kamu pergi, meskipun Anda mungkin tidak menang, pastikan Anda membuatnya menjadi pertempuran yang spektakuler. Tidak apa-apa bagimu untuk tidak kehilangan wajah sekte itu. Sky Sword King ditransmisikan kembali. Ya. Mo Chao mengerti. Dia tidak punya pilihan. Hanya ada begitu banyak murid tingkat ke-10 yang dimiliki oleh agama suci awan selatan di permukaan termasuk mereka yang berada di luar negeri, sekitar 10 atau lebih. Ini sama dengan Sekte Pedang Langit. Ada beberapa yang bisa bertarung dengan Sui Ying tanpa kalah. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa mengalahkan Sui Ying sama sekali. Kurang dari Scarlet Cloud Combat tekniknya lebih besar dari adalah teknik kultivasi rahasia dari Fan Clan. Ada alasan alami untuk hal ini terjadi. Naga ajaib besar itu melingkar di udara. Tsunami kosong di sekitarnya sedang bergulir. Di belakang naga ajaib, pemuda berjubah putih, Sui Ying, melihat ke bawah sambil meraung, kecuali tidak ada seorang pun di Sekte Pedang Langit yang berani memenuhi tantanganku. Suaranya menggelegar di seluruh dunia. Seluruh sekte menjadi sunyi. Ying-san Sui Ying, kamu terlalu egois. Akhirnya, raungan terdengar. Seorang laki-laki berjubah ungu terbang. Dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya saat dia berdiri di udara. Mo Chao saat ini berhadapan dengan pemuda berjubah putih. Dia ada di sini. Mereka akan bertarung. Itu Raja Guntur Mo Chao. Mo Chao juga salah satu dari 2 pelindung hebat dari Sekte Pedang Langit. Dia pernah mengalahkan Raja Iblis Batu Giok. Saya pernah mendengar bahwa dia bahkan telah menyeberangi jembatan 10 bencana, dari Myriad Realms Ancient Nation dan telah memperoleh peluang besar. Berbagai pihak sedang berdiskusi satu sama lain. Baginya untuk mengambil peran sebagai kepala manajer untuk kemajuan Sekte Pedang Langit menjadi 4 negara Iblis Hitam, Raja Guntur Mo Chao memang terkenal. Bahkan Yang Mulia Blaze Wind dan yang lainnya harus menunjukkan rasa hormat padanya. Kamu adalah Mo Chao, kata Sui Ying. Kamu benar-benar berani memblokir pintu masuk istana Sekte Pedang Langitku. Apa empedu? Mari kita tidak menyemburkan sampah lagi. Terima kepindahanku. Mo Chao tiba-tiba meraung. Pada saat yang sama, dia berubah menjadi aliran guntur yang bergulir, membentuk sosok cair ilusi. Dia memegang pedang dewa yang mirip cairan dan melompat ke arah Sui Ying dalam sekejap. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Suara Sui Ying menggelegar. Dia membalik tangannya. Telapak tangannya tiba-tiba melebar. 5 helai cahaya samar muncul di permukaan jarinya sebelum digunakan untuk langsung meraih Mo Chao. Mo Chao yang telah mengubah dirinya menjadi sosok cair yang dialiri listrik merasakan hatinya bergetar. Dia mencoba melarikan diri. Tapi telapak tangan yang menantang surga langsung turun. Teknik penyegelan 5 fase. Ruang, disegel.
Bahkan teknik teleportasi jarak jauh tidak dapat digunakan untuk melarikan diri. Segala jenis metode melarikan diri sia-sia. Telapak tangan besar yang memancarkan cahaya itu meraih Mo Chao. Tidak, Mo Chao berjuang dalam keputusasaan, hanya untuk melihat guntur yang tak terhitung jumlahnya melintas di celah-celah jari. Buka untukku. Sebuah petir menyambar keluar dari pedang. Telapak tangan Sue Ying yang tampaknya besar memiliki banyak celah di antara jari-jarinya. Namun pada kenyataannya, teknik penyegelan 5 fase menyegel setiap bagian dari ruang itu sendiri, tidak memperlihatkan lubang yang terbuka. Ini adalah perpaduan sempurna dari 5 gerakan tingkat ke-10, dan kekuatannya cukup untuk membuat para ahli tingkat ke-10 lainnya putus asa. Mungkin ada beberapa ahli Primal Chaos yang ada di seluruh Realm Heart Gridland yang bisa mematahkan langkah ini, tapi Mo Chao masih kurang. Di depan banyak pembudidaya yang menjadi linglung, Sue Ying menjaga telapak tangannya. Manik-manik 5 fase sudah melayang di gelang yang dia kenakan di tangan kanannya. Manik-manik 5 fase semuanya saat ini memancarkan cahaya. Pada saat berikutnya, ruang seukuran kepalan tangan terbang menuju salah satu manik-manik. Ruang seukuran kepalan tangan itu berisi sosok guntur di dalamnya yang memegang pedang dan berjuang untuk membebaskan dirinya. Teknik pedangnya mengerikan dan aneh. Namun sosok itu masih disimpan di salah satu manik-manik 5 fase. Manik-manik 5 fase, salah satu dari manik-manik itu memiliki dunia kosong di dalamnya. Mereka adalah tempat yang paling tepat untuk memenjarakan musuh. Sue Ying merasa bahwa menangkap pihak lain jauh lebih bermanfaat baginya daripada membunuhnya. Ini. Di kejauhan, ada banyak murid dari keluarga kerajaan dan klan aristokrat Markis. Mereka semua, termasuk pembudidaya lainnya, tercengang. Banyak dari mereka yang kuat atau memiliki status tinggi, dan jelas betapa hebatnya Raja Guntur Mo Chao. Dia mengalahkan Raja Iblis Batu Giok dengan pedangnya, menyeberangi jembatan 10 bencana, dan merupakan salah satu dari 2 pelindung sekte pedang langit. Tapi dia hanya dicengkeram oleh telapak tangan begitu saja. Teknik penyegelan 5 fase, Yang Mulia Blaze Wind yang terletak di Istana Sekte Pedang Langit merasakan ekspresinya berubah. Teknik penyegelan 5 fase? Bagaimana ini bisa terjadi? Teknik penyegelan 5 fase telah muncul lagi? Dia benar-benar berhasil memahami teknik penyegelan 5 fase? Seorang ahli Primal Chaos benar-benar berhasil melatih teknik penyegelan 5 fase? Dewa Iblis 100 pertempuran Fan Chuhu juga melihat ke atas. Kali sebelumnya dia melihat teknik kultivasi rahasia ini adalah selama perang kedua bangsa kuno. Ibu kota Zhao yang berapi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.